Halo, salam jumpa kembali. Kita ketemu di pertemuan 2 Matemat Teknik. Saya Muhammad Iqbal dan kita akan membahas aljabar vektor di pertemuan ini. Misalkan kita punya dua buah vektor, yaitu vektor AB dan vektor BC. Untuk menjumlahkan kedua vektor ini biasanya kita bisa menggunakan jejaring genjang atau menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan titik pangkal dari misalkan vektor AB dijumlahkan dengan vektor BC, maka kita akan menaruh pangkal dari vektor B di ujung dari vektor AB gitu ya. Lalu dengan menggunakan cara jejaring genjang kita membuat vektor yang sejajar ya. Misalkan vektor AB ditambahkan dengan vektor BC, maka kita membuat vektor BC yang sejajar dengan vektor BC ini kita taruh di sini, di AD. Lalu vektor AB kita buat yang sama panjang dan searah ditaruh di DC gitu ya. Jadi AB dengan DC itu sama, sejajar, dan sama panjang. Dan vektor BC itu sama dengan vektor AD yang searah juga dan sama panjang. Sehingga kita dapatkan resultan vektornya adalah vektor AC. Jadi biasanya kalau kita menjumlahkan vektor AB plus BC, yang B-nya itu seperti terfuse ya atau tergabung, sehingga pada resultannya itu hanya tersisa vektor AC saja. Ya misalkan ini vektor U, lalu kita vektor V dan vektor W misalkan. Jadi penjumlahan vektor U plus vektor V dan vektor W, cara yang paling mudah secara grafis adalah mengambil masing-masing vektor tersebut ya, lalu kita menaruh vektor V di ujungnya vektor U. Ya, lalu setelah itu kita taruh vektor ya, jadi vektor V kita taruh di ujung vektor U, lalu setelah kita gambarkan vektor V, kita gambarkan vektor W dengan menaruhnya vektor W itu di ujung dari vektor V ya. Ya seperti ini. Jadi kita peroleh resultannya adalah dengan menarik dari awalannya U ke ujungnya W ya. Jadi sehingga kita peroleh vektor R-nya atau resultannya. Atau bisa juga dengan cara jejaring genjang. Jadi vektor U dan vektor V gitu ya. Jadi vektor U dan vektor V dibuat sama panjang, yang V-nya ditaruh di ujungnya U dan U itu ditaruh di pangkal di ujungnya dari vektor V, sehingga kita dapat resultan U plus V seperti ini ya. Lalu setelah kita peroleh vektor U dan vektor V, kita gambarkan vektor W-nya di ujung dari vektor V, di ujung dari vektor U plus V ini. Sehingga kita peroleh resultan akhir adalah seperti ini ya, itu resultan akhirnya. Ini adalah cara metode gabungan ya, jejaring genjang dan cara konvensional. Misalkan kita memiliki vektor U ya, jadi ini adalah definisi dari perkalian skalar. Misalkan 5 kali sebuah vektor atau 4 kali sebuah vektor. Nilai K-nya haruslah bilangan real ya, atau bilangan real Anda bisa review kembali di matematika ya. Apakah bilangan real itu boleh positif, boleh negatif. Ya, jadi kalau positif artinya dia searah dengan U, kalau negatif artinya dia berlawanan dengan U. Ya, misalkan ini adalah vektor U, dari makna secara grafisnya, misalkan ini U, panjangnya segitu,
arahnya juga seperti itu digambar. Lalu K kali vektor U, misalkan 2 kalinya vektor U sepanjang itu, artinya ya vektor U itu ada 2 kali panjangnya searah gitu ya. Lalu bagaimana kalau negatifnya 2U? Berarti arahnya berlawan arah dengan U, yang panjangnya itu 2 kalinya si U gitu ya. Itu adalah definisi perkalian skalar. Nah, ini adalah perhitungan vektor ya. Jadi A plus B itu adalah penjumlahan, kita menjumlahkan elemen-elemen. Jika A itu terdiri dari A1, A2, dan A3, dan B itu adalah B1, B2, dan B3, maka penjumlahannya adalah A1 plus B1 untuk yang X-nya, lalu A2 plus 2 untuk Y-nya, dan A3 plus B3 untuk Z-nya. Ya, atau bisa ditulis juga vertikal seperti ini ya. Jadi ini untuk absis, ordinat, dan ini untuk Z-nya. Lalu pengurangan ya tinggal kurangkan aja tiap-tiap elemennya. Ini sangat gampang dihafal. Bagaimana dengan perkalian skalar? Kalau K kali sebuah vektor, maka dia mengkalikan kepada setiap elemen-elemen di dalam vektor tersebut. Misalkan elemen vektor A adalah A1, A2, dan A3, maka perkalian K dengan vektor A itu adalah K kali A1, K kali A2, K kali A3 ya. Nah, ini mungkin agak diralat, ini harusnya ada K di ujung sini. Ya, jadi ya ini harusnya ada K ya. K kali, K kali, K kali. Ya, itu ya diralat dikit ya. Misalkan kita punya vektor U, V, dan W. Berapa vektor resultan dan gambarkan vektornya. Ya, penjumlahannya sangat gampang ya. Ya, penjumlahan dari vektor U plus vektor V plus vektor W itu sama dengan, ya kita tulis vertikal gini aja ya. Kalau horizontal agak ribet ngelihatnya. 2 min 1. Maka penjumlahannya adalah 1 plus 3 plus 2 berarti 6 di atasnya. 6 plus 2 min 1 berarti 7. Lalu kita diminta gambarkan vektornya ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah vektor U, yaitu 1,6. Lalu vektor V itu adalah 3,2. Lalu W adalah 2 min 1 ya, jadi 2 ke kanan, min 1 ke bawah. Maka resultannya adalah 6,7 ya. Jadi misalkan kita memiliki dua buah vektor yang diketahui komponennya, maka yang dimaksud dengan dot product ya, jadi ini adalah perkalian titik dua vektor atau disebut dengan dot product adalah A dot B sama dengan tiap-tiap elemennya kita kalikan masing-masing, lalu kita jumlahkan ya. Jadi misalkan A adalah A1, A2, dan A3, dan vektor B adalah B1, B2, dan B3, maka dot produknya adalah A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3. Atau bisa kita tuliskan bahwa A dot B itu adalah panjang dari vektor A ditambah dikalikan dengan panjang dari vektor B dikalikan dengan kosinus theta. Apa itu panjang? Jadi misalkan A itu adalah A1, ini vektor A ya. A1
A2 dan A3. Jadinya panjangnya adalah panjang dari vektor A itu sama dengan akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat, lalu semuanya diakarkan, ya. Nah, itu Pak definisi dari panjang vektor, ya. Lalu apakah kosinus theta, misalkan ini adalah vektor, ya, ini misalkan kita punya dua buah vektor, ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Kalau kita taruh awal pangkalnya dari A dan kita himpitkan dengan pangkal dari vektor B, maka sudut yang dibentuknya ini adalah theta tersebut. Ya. Jadi kalau sudutnya bisa lebih besar daripada 90, ya, jadi theta ini bisa antara 0 sampai 180, ya. Theta ini itu antara 0 sampai 180, ya. Itu theta. Kalau tetanya itu antara 0 sampai 90, maka disebut dengan sudut lancip. Lalu apabila tetanya itu 90 sampai 180, maka dia disebut sudut tumpul. Ya, jadi dot produknya ini itu bisa ya, jadi kita tahu bahwa sudutnya dot produk itu sama dengan panjang dari A dikalikan dengan panjang dari B dikalikan dengan kosinus tetanya. Maka kosinus tetanya itu sama dengan hasil dot produk dari A dengan B dibagi dengan panjang dari A dikalikan dengan panjang dari B. Ya, yang di atasnya dot produk, yang bawahnya itu adalah perkalian, ya. Perkalian panjang, ya. Berapa panjang A dan berapa panjang B? Ya, kita sudah tahu, ya, rumusnya adalah akar dari masing-masing elemennya kita jumlahkan. Jadi yang mungkin positif atau negatif cuma A dot B-nya. Ini bisa positif, ini bisa negatif. Kalau positif berarti dia sudut lancip. Kalau negatif dia berarti sudut tumpul. Kalau dia sama dengan 0, maka tetanya adalah 90 atau saling tegak lurus. Ya, jadi A, ini B. Ya, ini kalau saling tegak lurus. Yaitu 0 derajat. Ya. Contohnya misal kita memiliki dua buah vektor A dan vektor B sekian, tentukan nilainya agar saling tegak lurus. Dengan pemahaman itu sebelumnya, kita bisa tentukan bahwa namanya tegak lurus berarti nilai dot produknya itu adalah 0, ya. Jadi karena 0, maka kita bisa definisikan bahwa A dot B-nya adalah hasil dot produk dari A dan B, ya. Jadi kalau A-nya tadi ini 1-3 dot, ya, ini dot produk bukan kali 3K dan -1,
Maka perkaliannya 1 kali 3K berarti 3K. Min 3 kali min 1 berarti plus 3. Ya total. Jadi ini adalah hasil dot produknya ya. Ya, ini dot produk dari A dot B. Ya, jadi seperti itu. A dot B adalah sekian, maka K-nya itu dengan persamaan ini yang sama dengan 0. 3-nya pindah sana jadi minus 3, berarti K-nya sama dengan minus 1. Lalu bagaimana menentukan panjang normal vektor antara jarak antar dua buah vektor? Ya, jadi misalkan kita punya vektor A dan vektor B gitu ya. Oh, udah ada di bawah. Nah, ya, jadi kalau panjang normal antara jarak antar dua vektor, kalau panjang dari vektor A sendiri adalah sama dengan dot produk dari vektor A terhadap vektor A sendiri. Ya, diakarkan setengah. Jadi dot vektor A didotkan dengan vektor A sendiri lalu diakarkan, itu kita peroleh nilai vektor A itu adalah A1 kuadrat plus dot produk dari A dot A sendiri adalah A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Maka panjangnya itu adalah akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Ya, ini panjangnya. Bagaimana kalau vektor yang berbeda? Jadi kalau vektor yang berbeda kita mengurangkan antara vektor A dan vektor B ya. Jadi ini bisa BA, berarti di sini B minus A, di sini B minus A. Sebenarnya sih nggak masalah ya. Jadi biasanya cuma positif negatifnya aja yang bedanya. Maka panjangnya itu adalah vektor A dikurangi vektor B dot ya, ini titik bukan perkalian, ini dot produk dikurangi dengan vektor A minus vektor B ya. Jadi misalkan vektor A-nya adalah A1, A2, A3 dan vektor B-nya adalah B1, B2 dan B3, maka vektor panjang vektornya adalah A1 minus B1 dikuadratkan plus A2 minus B2 dikuadratkan plus A3 minus B3, ini B ya. Saya ralat sedikit, ini B3 dikuadratkan. Ya, itu panjang normal antara dua buah vektor. Nah, terus lebih tepatnya sebenarnya panjang antara vektor dua titik ya. Ya, jadi kalau ini sistem kartesian X dan Y, ini adalah untuk titik A, ini untuk titik B, maka vektor 0 ke A kita sebut sebagai vektor A. Dari 0 ke B itu adalah vektor B ya. Jadi itu maksudnya. Jaraknya antara titik A dan titik B atau jarak antara vektor 0A dan jarak dengan vektor 0B itu adalah sebesar ini. Ya. Contoh, kita memiliki vektor U dan vektor B, tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Kita sudah tahu sebelumnya rumus dot product ya. Dot product tinggal kita kurangkan, kita
dotkan vektor U dan vektor V, lalu kita tentukan panjang vektor U dan vektor V. Ya, beginilah solusinya. Ya, vektor U dan vektor V. Ya, U dot V adalah sekian. Panjang U-nya dulu kita tentukan, lalu kita tentukan panjang V. Lalu kita menggunakan rumus cosinus theta yang sebelumnya kita sudah ketahui cara melihat sudut dari menggunakan dot product. Jadi dot product dari U dan V berapa dibagikan dengan panjang dari U dikalikan V ya. Ingat bahwa bagian atas itu yang sebelah atas itu adalah dot product. Yang bawahnya adalah perkalian. Ya, jadi kalau nilainya positif berarti kita peroleh sudut yang lancip. Ya, theta adalah 60, itu sudut lancip. Misalkan kita peroleh ininya hasilnya negatif, maka dia sudutnya adalah sudut tumpul ya, yang lebih besar daripada 90 ya kalau negatif. Ya, ini adalah perkalian titik, jadi kita bisa bolak-balik perkaliannya tetap sama. Berlaku juga hukum distributif ya. Jadi A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Lalu perkaliannya dengan skalar itu juga bisa kita bisa mengalikannya dengan A dulu, lalu kita dotkan dengan B, atau B-nya kita kalikan dengan skalar dulu, baru kita dotkan dengan A gitu ya. Jadi hasilnya sama saja. Misalkan kita punya vektor A, B, C, maka ini bisa kita buktikan bahwa A dot B plus C itu adalah misalkan A-nya 1, 2, dot B plus C berarti penjumlahan dari B dan C, 2 plus 4 menjadi 6, 3 plus 2 menjadi 5. Yaitu sama dengan 6, dot produknya adalah 1 kali 6 ya, plus 2 kali 5 ya, ini dot produk saya bikin titiknya agak gede, maka hasilnya adalah 16. Lalu bisa juga dengan sifat distributif tadi, A dot B plus A dot C itu sama saja hasilnya. A dot B berarti A dot B 12 dot 23 ditambah dengan 12 kita dotkan dengan 42. Ya, hasil dot product dari yang ini itu adalah 1 kali 2 plus 2 kali 3. 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus, lalu dot product dari ini adalah 1 kali 4 plus 2 kali 2. Maka hasil akhirnya adalah ini 2 plus 6 berarti 8 ya. Ditambah dengan 4 plus 4 jadi 8. Maka kita peroleh hasilnya sama ya. Nah, sekarang kita bicara proyeksi ortogonal. Ya, jadi misalkan sebuah vektor A itu terdiri dari elemen W2 dan W1, di mana W1 itu adalah proyeksinya A itu di
terhadap B. Jadi W2 tegak lurus terhadap W1 dan tegak lurus juga dengan B gitu ya. W1 ini merupakan proyeksi dari A, di mana W1 itu searah B, namun ukurannya atau panjangnya berbeda ya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa W1 itu panjangnya atau vektor W1 itu panjangnya adalah K kali B ya. Ya bisa kita lihat juga kalau misalkan B-nya panjangnya seperti itu atau lebih panjang daripada W1, K itu seharusnya lebih kecil daripada 1 ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau A itu sama dengan komponen W1 dan W2, maka kita bisa tuliskan A itu adalah sama dengan vektor A itu adalah sama dengan W1, vektor W1 plus vektor W2. Ya, jadi A dot B itu merupakan sama dengan dot produk dari vektor A yang kita substitusikan dengan W1 dan W2 sehingga persamaan tersebut A dot B itu menjadi W1 plus W2 dot B. Ya, sesuai dengan hukum distributif, jadi W1 plus W2 dot B ini bisa kita tulis menjadi W1 dot B plus W2 dot B gitu ya. Ini merupakan masih dot produk dari vektor ya. Kita tahu bahwa panjang dari W itu adalah W1 ya, dot produk dari W1 dot B itu adalah panjang W1 dikalikan dengan B, panjang dari B dikalikan dengan kosinus sudut dari W1 ya. W1 ini dengan B itu sudutnya adalah 0 derajat ya, kita tahu. Dan W2 itu dot produk dari W2 dengan B itu adalah panjang W2 kali B dikalikan kosinus, di mana W2 itu sudutnya 90 sehingga ini menjadi 90 derajat. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi kosinus 0 ini adalah 1 dan kosinus 90 adalah 0. Jadi persamaan yang ini itu menjadi 0. Yang tersisa hanya panjang W1 dikalikan panjang B gitu ya. Itu aja ya. Dan kita tahu bahwa W1 itu adalah K kali vektor B, atau bisa kita tuliskan K kali vektor B, ini masih vektor, dikalikan dengan panjang dari vektor B. Ya, jadi ini panjang dari K kali vektor B dikalikan dengan panjang dari vektor B. Karena K itu adalah konstanta skalar, K-nya bisa dikeluarkan dari panjang ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Sehingga persamaan ini menjadi lebih ringkas ya. Dan lebih masuk akal. Ini adalah sama dengan A dot B ya, dot produk dari A dot B. Sehingga K-nya bisa kita tuliskan sebagai A dot B, atau ya bisa kita tuliskan menjadi persamaan yang ini ya. Kita peroleh nilai K-nya. Jadi kalau begitu panjang W1 adalah K kali B ya. Jadi W1 sendiri vektornya adalah K kali K-nya adalah ada vektor dot produk dari A dot B dibagi dengan panjang dari B yang dikuadratkan ya.
dikalikan dengan dikalikan dengan vektor B. Ya, jadi ini yang di bawah ini agak diralat. Ya, ini adalah vektor W ya, maksudnya ini vektor W bukan panjang. Vektor vektor dari W1 adalah hasil dot produk A dot B adalah yang ini ya. Ini adalah A dot B. Dan panjang dari B yang dikuadratkannya, kita tahu bahwa panjang dari vektor B itu sama dengan akar dari isi elemennya B itu. Misalkan B itu adalah isinya B1, B2, dan B3 untuk ruang 3 dimensi, atau B1 dan B2 aja untuk ruang 2 dimensi. Jadi ini B1 kuadrat plus B2 B2 kuadrat ya. Akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Sehingga B panjang dari B kuadrat itu adalah yang ini ditambahkan saja ya. Dikuadratkan lagi ya. Ini dikuadratkan. Ya, jadi panjang B1 panjang B itu adalah B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat diakarkan. Lalu panjang dari B dikuadratkan itu adalah yang ini itu dikuadratkan ya, ini dikuadratkan. Sehingga panjang dari dan ini nanti akan menjadi nilai, kalau kita hitung gitu ya, nanti dapat B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Dimana B1 aksen itu adalah yang ini semua A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 dibagi dengan akar dari B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat dalam kurung dikuadratkan dikalikan dengan B1. Ya, lalu B2 aksennya itu sama dengan yang ini, cuma dikalikan B2 gitu. B3-nya seterusnya Anda bisa teruskan sendiri ya. Sama saja, cuma beda di belakangnya aja B3. Sehingga panjang dari W1 itu sama dengan akar dari B1 aksen kuadrat plus B2 aksen kuadrat plus B3 aksen kuadrat ya, diakarkan baru kita dapat panjang ya. Baru ini adalah panjang dari W1 atau panjang dari vektor W1 gitu ya. Contoh misalkan kita memiliki vektor A dan B, maka tentukan proyeksi tegak lurus dari A dan B. Panjang dari vektor proyeksi komponen dari A yang tegak lurus terhadap B ya. Jadi misalkan vektor A-nya adalah 413 dan B-nya 42-2, maka kita bisa cari nilai K-nya adalah sebesar setengah. Jadi W panjang dari W1 karena W1 tadi sama dengan K kali K kali vektor B ya. Ya, jadi kita kalikan K yang setengah ini dengan vektor B, kita peroleh ini. Lalu panjang dari vektor proyeksi berarti kita tentukan panjang ini aja menggunakan rumus A kuadrat plus B plus
A1 kuadrat plus A2 kuadrat, atau dalam hal ini kita minta mencari B, panjang dari vektor B-nya atau panjang dari vektor W1, berarti kita kuadratkan semua, baru diakarkan, kita peroleh nilai panjangnya. Lalu berapa W2? Karena kita tahu tadi vektor A itu adalah vektor W1 plus W2, maka mencari vektor W2-nya tinggal kurangkan A itu dengan W1 ya. Jadi kita peroleh ini. Nah, ini adalah cross product ya, mencari cross product atau perkalian silang vektor atau cross product. Misalkan kita memiliki vektor U dan vektor V dengan komponen U ini dan komponen vektor V adalah ini, maka dot produknya adalah dengan menggunakan metode determinan ya, mencari determinan. Caranya mencari determinan, pertama kita set yang di sini kita melihat bagian baris pertama dari determinan ini. Kita beri nilai positif, ini negatif, ini positif. Ya. Jadi caranya pertama kita lihat yang I dulu, yang kolomnya I. Kita blok ya, kita blok. Kalau ini di blok atau kita tutup ya, kita tutup. Ya, yang ini kita tutup. Ini kita tutup. Yang tersisa yang Anda lihat adalah U2, U3, V2, dan V3. Tulis U2, U3, dan V2, dan V3. Lalu I-nya kita taruh di sini. Ini adalah, karena ini adalah positif, maka ini positif sebenarnya. Tapi positifnya enggak ditulis. Ini kita kalikan dengan hasil determinan ini. Lalu setelah selesai itu, kita pindah bloknya sekarang ke bloknya J. Ya, kita taruhnya J-nya dulu. Karena J-nya ini adalah negatif, kita taruh negatif di depannya. Lalu kita blok semua. Yang tersisa adalah U1, U3, V1, dan V3 ya. U1, U3, V1, V3. Ya, itu. Pindah lagi ke blok sampingnya. Ke blok K. Kita ambil K-nya di sini. Ini adalah positif. Kita taruh positif di depannya persamaan ini. Lalu kita blok semuanya. Yang tersisa adalah U1, U2, V1, dan V2. Ya, U1, U2, V1, dan V2. Setelah ini selesai, baru kita menggunakan cara determinan biasa. Yang ini dikalikan ini, ditambahkan ini, dikurangi ini, kalikan ini. Ya. Jadi untuk yang ini, persamaan ini, itu adalah yang ini. Ya. Jadi U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2. Ya. Lalu selanjutnya yang sampingnya yang bawah ini itu adalah minus ya. Minusnya jangan lupa. U1 kali V3 minus U3 kali V1 ya. Untuk J. Selesai itu pindah lagi ke sebelahnya. Ini plus, jadi taruh di sini ya plus. U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1 untuk dikalikan K. Sehingga kita peroleh persamaan ini untuk dot product ya. Lalu apa sih dot product? Misalkan ini adalah U, bawahnya ini adalah U.
Ini adalah V. Kalau ini adalah misalkan ini adalah telunjuk, U ini ada telunjuk, V itu ada garis tengah, jadi U dan V itu ya ini telunjuk, ini garis tengah, tangan ngepal gitu ya. Maka kalau ini U, ini V, maka yang jempol kita itu adalah hasil cross produknya U cross V. Ya, jadi ini menurut identitas Lagrange, U cross V dikuadratkan itu sama dengan U kuadrat kalikan V kuadrat dikurangi U kalikan V dikuadratkan. Lalu dari identitas Lagrange dapat disimpulkan bahwa panjang dari vektor U dicrosskan dengan panjang dari hasil cross product dari U dan V itu sama dengan panjang dari U dikalikan dengan panjang dari V dikalikan dengan sinus theta. Sehingga ini menjadi luas segi 4. Misalkan diketahui A adalah sekian, B adalah sekian, hitunglah segi 4 yang dibentuk oleh A dan B. Ya, dari sini kita bisa mencari hasil cross product dari panjang dari hasil cross product dari ini dari U dan V itu adalah luas segi 4 ya. Jadi kita bisa dengan cara mencari panjang U dikalikan dengan panjang V dikalikan dengan sinusnya. Atau kita mencari hasil cross product U di cross productkan dengan V, baru kita cari panjang dari U dan cross V. Panjang masih sama rumusnya, kalau misalkan kita punya sebuah vektor A, maka panjangnya itu adalah kuadrat dari elemen-elemennya lalu kita akarkan. Ya. Ya, jadi hasil dengan cara itu hasil cross productnya kita peroleh nilai dari elemen-elemen hasil cross productnya yaitu 4, min 1, dan min 2. Dan luasnya itu dengan mencari akar dari panjang ini ya. Jadi 4 kuadrat plus minus 1 kuadrat plus minus 2 kuadrat lalu semuanya diakarkan. Maka itu kita peroleh luas dari segi 4 yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah vektor A, ini adalah vektor B gitu ya. Maka luas yang ini semua itu sebesar panjang dari A cross B ya, panjang dari A cross B ya. Bagaimana kalau kita mencari segitiga ABC ya? Jadi ABC ini sebenarnya kita ambillah saja yang AC dan ini AB gitu ya. Ini menjadi vektor, anggap aja ini vektor U, ini adalah vektor V. Kalau kita cari luas perseginya, U cross V adalah yang luas bidang ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa vektor ABC, luas segitiga ABC itu adalah setengah dari
hasil cross product dari U cross V. Persamaan ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Jika vektor A atau vektor U adalah AB sama dengan B minus A dan vektor B adalah AC di mana atau C minus A, kita peroleh cross produknya adalah sebesar ini. Maka luasnya kita tinggal tentukan panjangnya ini. Minus 4, minus 8, dan 4. Berarti panjangnya ini adalah akar dari minus 4 kuadrat plus minus 8 kuadrat plus 4 kuadrat lalu diakarkan ya. Maka kita peroleh panjangnya adalah luas segitiga adalah setengah dari akar ini, yaitu setengah dari 96. Nah, atau Anda bisa hitung sendiri ya. Akar dari 96 kalau nggak salah. Ini 16 plus 64 plus 16. Ya 32 plus 64. Berarti akar dari 96. Dan itulah luasnya segitiga. Ini beberapa sifat yang bisa kita gunakan pada cross product ya. Jadi cross product dari A cross B itu sama dengan minus B cross A. Ya, jadi kita ambil logika aja. Jadi kalau misalkan diubah orientasinya A cross B itu tidak sama dengan B cross A, tetapi A cross B itu sama dengan minus dari B cross A. Lalu A cross B plus C berarti ini berlaku hukum distributif. A plus B cross C itu sama dengan A cross C plus B cross C. Ya, yang di sini perlu diingat bahwa yang A dan B yang depan sama belakang itu tidak boleh dibolak-balik. Ya, jadi kalau misalkan depannya A di cross B plus C berarti A cross B plus A cross C ya, nggak boleh dibalik dari jadi B cross A plus C cross A gitu nggak boleh ya. Jadi harus tetap posisinya A-nya di depan, B-nya di belakang kalau persamaan seperti ini. Lalu A plus B cross C sama dengan A cross C plus B cross C dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Ini lalu A cross A sendiri sama dengan 0. Ya, misalkan diketahui persamaan ini, maka solusinya bisa Anda baca sendiri di modul ya. Ya, begitu saja perkuliahan kita pada sesi kedua ini. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forum atau bisa di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.